siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dan pertama-tama perkenalkan diri Ulun Iswara Wijahyono. Ulun Direktur Walahi Kalimantan Selatan. Dan sudah 4 hari parak semingguan ulun di sini sudah. 4 hari lebih ulun dihantarkan, di alat, di Waki, ada trauma healing, kesan-kanakan, kemudian bagi logistik untuk pendidikan dan tempat ibadah dan lain-lain. Jadi dari hari tadi sudah mulai pagi hadir sebelum jam 9 kami sudah pulang dari Hantakan sampai ke sini berarti setengah 10-an, tapi belum dimulai. Dan karena oleh tamu ya, karena ada pimpinan rapat, maaf, belum ada zaman juga kan, memakai kan karena belum jauh kan. Mungkin pertama-tama terima kasih pimpinan rapat karena masih diberi kesempatan. Dan terima kasih juga kepada kita semua, terutama kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita alhamdulillah dalam posisi sehat. Baik Kapolres, Sekda, dan tim dan lain, terutama tokoh masyarakat adat, pemuda dan Bapak Ibu sekalian. Dan atas nama pribadi atau atas nama Walhi, kami mengucapkan turut berduka cita karena bencana yang ada ini. Nah, dan singkat cerita, karena pimpinan tadi sudah menyatakan terkait waktu, biar agak nyari dari berparah. Pertama, karena undangan ulun itu terkait dengan undangan dari DPRD, Ketua DPRD. Dan kalau ulun melihat di sini ada beberapa poin. Bahkan latar belakangnya adalah surat dari kawan-kawan peradi. Ya kan ada satu poin pertama terkait berarti terkait hutan, yaitu hutan lindung. Kalau kita lihat ini SK 435 tahun 2009 SK Menteri Kehutanan, kan di situ hutan lindung. Tapi versi masyarakat adat di situ ya hutan adat. Nah, kan? Dan yang lebih tinggi lagi hutan keramat di situ. Kemudian ada poin juga terkait dengan hutan adat dan ada pemanfaatan. Ya kan? Kalau versi negara hutan lindung, tapi versi masyarakat adat adalah hutan keramat. Tidak boleh dirusak, sama-sama. Bahkan terdahulu masyarakat adat, sebelum ada negara ini sudah ada masyarakat adat. Hutan adat maupun hutan keramat ada boleh juga dirusak. Tapi prakteknya, ya kan, poin 3 ada illegal logging. Nah di sini kan bahkan di undang-undang kita jelas kok. Mungkin di sini ada bagian hukum dan lain, apalagi pihak Polres atau kepahaman dari kawan-kawan peradi, baik di KUHP maupun di Undang-Undang Kehutanan, bahkan di Undang-Undang P3H itu juga ada. Belum lagi terkait hukum adat. Hukum adat yang saya tahu, yang belum tahu juga ada, ya kan? Kemudian ada kesan poin 4 pembiaran. Nah, kenapa? Nah, ini masih turun. Jadi urun berdasar dari surat undangan dan dokumen yang urun dapat untuk acara hari ini. Hari ini bertepatan, urun sangat senang dan karena ulun diundang karena kemarin 21 Maret itu hari hutan sedunia, ya kan? Hari hutan sedunia. Kenapa kok Walhi ulun sudah 4 hari di sini? Karena momentum ini dan hari ini pimpinan dan kita semua 22 Maret adalah hari air sedunia. Jadi pas, ya kan? Hari hutan sedunia aja semalam. Maka kalau hutan dirusak, air mata mengalir. Hutan dijaga, mata air mengalir. Dan berikanlah mata air, jangan air mata. Nah, tentu ini penting, apalagi HST tahun ini dari yang disampaikan Sekda kita semua tahu dari 13 kabupaten kota. Kalau Kalsel 3,7 juta hektar, kalau HST ini kurang lebih 166.000 luasnya ya. Dan hutannya ada berapa? Nah ini mungkin nanti bisa dinas LH, karena kalau saya ngomong nanti menteri marah lagi terkait validata ya kan gitu tuh. Kalau nggak percaya lihat aja di Google Map. Tapi kalau data kami di HST ini hutan primer tahun 2019 terakhir yang kami gali itu kurang lebih 8.000 hektar aja masih. Hutan sekundernya kurang lebih 14.000 hektar. Jadi hutan kita di HST ini berarti kurang lebih ada 22.000 hektar dari total HST 166.000 hektar, kan gitu.
Jadi ibarat rumahnya jangan-jangan kita sisa ujung atap aja lagi. Dan ini penting, ada apa? Ya kan, salah satunya kalau agenda hari ini yang belum baca terkait ada kerusakan hutan. Karena kita tahu semua bahwa air ini mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, kalau secara Picasso pasti kalau bahasa Wali itu daya tampung dan dukung lingkungan sudah rusak. Karena air kan mungkin, bahkan kenapa Pak Jokowi kemarin kesininya menyalahkan hujan, tersinggung ya kan. Kalau Pak Jokowi kesininya menyalahkan hujan, baik nggak usah kesini. Karena hujan itu juga rahmat. Tapi kenapa sampai meluap? Itu ada yang salah. Kalau bahasa orang pemerintahan atau kita di lingkungan ada yang namanya DAS misalnya kan. Nah, DAS barito termasuk kita di das barabe ini. Berarti rusak sungai-sungainya dan lain-lain. Bahkan di hilirnya juga rusak. Ada apa ya? Nah, kita lihat di hulu, karena yang hadir hari ini adalah rata-rata masyarakat hulu. Jadi singkat cerita, kalau melihat isi dari acara hari ini, menurut pertama ini bahwa hari ini bagaimana terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku ideologi, terutama yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh kepala adat, yaitu tentang keterlibatan aparat. Ulun jujur aja, ulun juga tahu ada kepolisian dan ada TNI, kan gitu. Nah, bagaimana sikapnya? Kalau tidak, ya kan, maka ulun, karena ulun tahu di Dayak Meratus ini yang membentak dari Kota Baru sampai Tabalong, kurang lebih 9 kabupaten, itu ada hukum adat. Maka kalau memang Kapolres hari ini dan Dandim tidak bisa menegakkan hukum terhadap anggotanya, udah, maka saran dulu hukum adat akan berlaku. Baik sidang adat aja di lokasi sana. Karena ada pertanyaan, dari Pak, salah satunya dari beberapa anggota Dewan tadi, masyarakat apa yang sudah dilakukan? Bahkan yang ulun tahu, ya kan, apa yang diceritai Ibu Sumiati ini pejuang Meratus pertama, termasuk tahun 80-an bisa mengusir Jaya Sakti, ya kan? Jaya Sakti ini diusir sidik dari HST sini. Kita masa illegal logging namanya beberapa orang pada sanggup, apalagi kita tahu berapa ada aja di Simpang 4, ada aja di Muara Sungai, pasti ada pelakunya. Itu maksud dulu. Jadi mumpung hari ini ada Pak Kapolres, mohon maaf Pak Kapolres, ada Pak Dandim dan ada Sekda dan ada DPR dan kita semua, ada kepala adat dan lain-lain. Kalau memang kita konsisten dan komitmen agar ke depan HST tidak banjir lagi, minimal mengurangi, maka salah satu akar masalah yaitu perusakan hutan. Ayo gitu. Bukan hanya masyarakat yang hanya menebang atau mengangkut papanya yang ditangkap, tapi cukong dan oknum yang terlibat. Itulah negara ini kalau penegak hukumnya terlibat dalam kejahatan. Nah, ini tinggal bukti. Tapi betul itu, kalau menurut saya, kalau memang mumpung ada pimpinan tertinggi di kabupaten ini, terutama pihak TNI maupun Polri tidak sanggup juga, maka urun saran sekali lagi kan, ya masyarakat adat, terutama lembaga adat, memanggil para pelaku-pelaku terutama dari oknum tadi untuk dilakukan sidang adat. Itu saran saya. Yang kedua, ini terkait dengan pertanyaan juga dari anggota Dewan tadi, karena selama ini juga yang belum tahu di masyarakat adat itu ada sudah tata ruang, di mana dasar rumah, di mana dasar pemukiman, di mana hutan, di mana katuan, di mana jurungan, di mana wilayah keramat. Sudah ada, bahkan ada sanksi adat sebenarnya di situ. Tapi dalam prakteknya, ya kan, masih ada hal-hal yang memang dianggar. Salah satunya konflik tapal batas yang disampaikan Ibu Sum maupun beberapa warga tadi terkait tapal batas. Ini juga penting betul. Maka penting juga, ayo kita sama-sama, selain terkait oknum dan lain-lain tadi, juga terkait tapal batas, supaya misalnya di pembakar atau kepala adat atau kepala padang tahu masyarakat mana nih yang mengambil. Kalau pimpinan rapat tadi buat rantau nih misalnya kan, tapi di sisi lain siapa aja sebenarnya selain buat rantau kan gitu. Tapi yang belum tahu konflik lahan apa tapal batas sudah diselesaikan. Salah satunya yang belum saran, karena di sini ada bagian hukum, ya kan, perda terbentuknya desa-desa yang disampaikan tadi. Ada desa Pantai Manggiling atau Datar Ajab, desa Papagaran atau Patika lain misalnya, atau ada desa Inas Gaman dan lain. Perda tahun berapa itu ada, kemudian supaya kita tahu, ya kan. Kemudian ada sejarah-sejarah, ada Ibu Sum, ada Pak Abdul Hadi, ada tokoh-tokoh yang masih hidup yang mengetahui sejarah, supaya ke depan
dalam hal penentuan sanksi adat itu sudah jelas, gitu kan. Dan jelas kalau versi negara jelas itu hutan lindung, tapi kalau versi masyarakat adat itu hutan keramat. Mudah-mudahan ke depan tidak ada konflik lagi, supaya yang menegakkan hukum sebelum pihak kepolisian itu masyarakat adat itu sudah tahu bahwa itu wilayah mana nih, sidang adatnya di mana di balai mana, gitu kan. Ini karena terkait wilayah, karena beberapa oknum ya karena sudah dimodali dan lain ini hajar harus jual, gitu kan. Itu kemudian terkait dengan bagaimana hari ini agar momentum banjir kemarin yang membuat kita sangat berduka, ya semangat kita untuk komitmen dan serius, ya kan? Bagaimana supaya lingkungan, terutama atapnya Garabai atau atapnya Kalimantan Selatan yaitu Bendungan Meratus tidak rusak, kan gitu. Masalahnya siapa yang mau atap rumahnya bocor atau miris, misalnya. Apalagi hendak diruntuh orang. Nah ini penting juga, apalagi tutupan lahan dan hutan ya sudah mulai berkurang, berarti artinya atap rumah kita di SD ya itu. Kemudian mumpung ada Pak Sekda dan bupati kita yang baru, mungkin di hilirnya juga perlu ada, misalnya daerah tangkapan air ya ke depan harus dinormalisasi lagi kan, selain das dan subdas ya, misalnya drainase dan lain-lain. Nah kemudian penting juga mumpung kita ngumpul, kemudian di sini ada tim yang dimandatkan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan banjir. Ya kan, kalau satgas banjir ada enggak, supaya ke depan kita juga tahu juga, karena yang belum melakukan beberapa hari ini di atas itu daerah-daerah yang banjir parah itu masih banyak sampah-sampah atau puing-puing yang masih belum dibersihkan. Ini juga rawan. Masalahnya kalau ada hujan lagi, larut pulang, ya masalah batangnya benar-benar, batangnya besar-besar pohonnya, akhirnya menghantam pinggiran sungai dan lain-lain, ya akan menimbulkan korban jiwa dan sarang penyakit juga karena ngumpulnya sampah-sampah di bantaran sungai atau di kanan kiri rumah warga. Ya mungkin anggota dewan maupun satgas banjir HST maupun Pemda agar ke depan itu dicarikan solusi terkait pasca banjir ini, selain bagaimana ekonomi ke depan. Jadi mungkin itu dari ulun, karena sudah jam 12.20. Sekali lagi, belum mohon maaf kalau salah mengalir, karena di sini juga niat kita sama-sama baik dan buktikan bahwa kita memang benar-benar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor. Apalagi hanya sekarang kita ya buktikan ada hukum adat di sini dan ada hukum formal yang berlaku. Dan berharap ke depan supaya masyarakat lebih kuat dalam penegakan hukumnya, juga pengakuan masyarakat adat, karena mumpung ada bagian hukum, mungkin kita ke depan bagaimana strateginya agar masyarakat adat yang selama ini masih belum diakui negara, khususnya di Kalsel ini salah satunya HST bisa diakui, karena sudah lengkap kok, ada masyarakatnya, ada lembaga adat, ada wilayahnya, ada hukum adat, ada simbol-simbol adat, ada ritual adat, dan sudah lengkap secara prasyarat menjadi diakui oleh negara, yaitu masyarakat hukum adat. Mungkin tinggal teknisnya aja, mungkin nanti Ibu dan Bapak Ibu sekalian bagaimana agar masyarakat atau keluarga kita di Dayak Meratus juga diakui oleh negara. Karena anak sekolah aja pimpinan sidang atau pimpinan rapat ngisi kolom agamanya harus pilih Islam kah, Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, pada beda kadang-kadang kan. Dan di undang-undang sudah kami gugat kedatangan, di undang-undang kehutanan sudah kami gugat bahwa hutan negara yang di wilayah adat dikembalikan kepada masyarakat adat, itu putusan MK nomor 35. Kemudian terkait kepercayaan atau agama, itu putusan MK nomor 97. Karena negara juga menjamin masyarakat untuk menjalankan dan memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Mungkin itu dari ulun. Salam hilal, mohon maaf untuk teknis bagaimana ke depan. Ulun insya Allah siap aja. Mudah-mudahan bukan ulun yang hadir, kawan-kawan. Tapi hari ini kita lebih fokus yang tadi penegakan hukum. Kalau memang hukum adat juga harus dijalankan. Ulun sangat percaya agar hukum adat ini diterapkan dalam hal terhadap perusak-perusak lingkungan, terutama di DST ini, agar ke depan tidak terulang lagi, karena hukum adat ini luar biasa. Mungkin itu dari ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya diminta menanggapi perjalanan rapat ini. Tentang tadi kurang lebih pada fokusnya, karena ada Pak Kapolres di sini, maka diminta bagaimana melakukan pohon atau tentang illegal logging. Yang tentunya itu berangkat dari rekomendasi dari undang-undang tanah. Itu ya, wangi ya. Sudah dari wangi, maaf tidak tahu namanya dari siapa. Saya belum mencatat maksudnya mahasiswa. Tentunya semuanya polisi itu kan bekerja bertindak atas dasar undang-undang dan pertimbangan lainnya. Itu pertimbangan lain itu pun diatur di undang-undang, diskresi namanya. Sehingga apa yang menjadi kewenangan dijalankan itu berangkat dari diskresi juga. Diskresi itu berangkat dari mana? Berbagai pertimbangan yang sifatnya kompleks, kasuistis. Nah, tentang pengembangan pohon ini tadi sudah makasih rencananya dari Wali, saudara Siswa. Masyarakat adat ini sudah ada sejak bahkan sebelum Indonesia lahir. Ya. Yang ini kemudian nanti kan ada berbagai implikasi ke depannya setelah Indonesia lahir dan kemudian menerbitkan berbagai peraturan undang-undangan. Jadi masyarakat adat ini sudah punya kebiasaan adat, sudah ada tata cara kehidupan, tata cara memang kehidupan sehari-hari yang berjalan turun-temurun. Tadi akan dikatakan warisan tanah adat, warisan tanah adat. Jadi memang masyarakat adat ini sudah tinggal di dalam hutan sejak dahulu, tinggal di dalam kawasan hutan sejak dahulu. Kawasan hutan itu artinya kembali kita merujuk pada peraturan undang-undang saat ini. Ada kawasan dikatakan kawasan hutan, ada kawasan hutan lindung, ada kawasan hutan produksi tetap, ada kawasan hutan produksi terbatas dan lain-lain. Dan kenyataannya masyarakat adat ini sudah tinggal di sana sebelum bangsa Indonesia lahir, yang kemudian ketika bangsa Indonesia lahir kemudian melahirkan menerbitkan berbagai peraturan undang-undang, khususnya kita bicara tentang undang-undang hutan. Saya melihat di sini kita ada konflik, dan maksud saya saya ulangi kata-kata saya melihat di sini ada konflik antara hukum positif, undang-undang kehutanan yang beberapa kali direvisi. Sekarang terakhir itu undang-undang nomor tadi Pak dari Bapak Pradi menyebutkan undang-undang nomor 18 tahun 2013. Ini kita ada konflik peraturan antara hukum adat dengan undang-undang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Konfliknya di mana? Di dalam angka 2 surat yang saudara sampaikan itu ada kekhususan yang diperbolehkan mengelola hutan, termasuk memutasinya. Termasuk diantaranya mungkin yang dimaksudkan di sini karena nggak disebutkan secara eksplisit, mungkin termasuk di dalamnya adalah yang dimaksudkan mungkin ya, nanti mau ditangkapi pendapat saya. Mungkin termasuk di dalamnya adalah aktivitas ladang berpindah yang awalnya didahului dengan menebang pohon. Kita berangkat dari menebang pohon tadi ya. Menebang pohon itu kita dulu lihat pada niatnya apa. Ada niat jahatkah atau ada niat lain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang itu sudah dilaksanakan turun-temurun. Makanya kita pun di Polres juga ini keadaan menebang pohon ini sudah berlangsung bertahun-tahun, kok kenapa tidak ada penegakan hukum di sana? Tentu ada pertimbangan lain. Di antara tadi yang jadi pertimbangan, saya belum pernah tanya ke mantan-mantan Kapolres sebelumnya, tapi saya bisa menyimpulkan pasti ada terkait dengan penghormatan. Pejabat sebelumnya berupaya untuk menghormati hukum adat di situ. Tidak serta-merta melaksanakan bulat-bulat perintah undang-undang kehutanan. Sehingga aktivitas adat di situ diakomodir. Di antaranya ladang berpindah yang awalnya didahului dengan menebang pohon. Nah, tadi kemudian kita terus mengalir. Ada juga diungkap tadi konflik batas wilayah desa Papagaran dan desa Datar Papagaran Topika lain atau Cabe dengan desa Datar Ajab. Sengketa batas wilayah di sini.
yang menurut hemat kami sama-sama keduanya ada dalam kawasan hutan. Yang artinya kalau ada dalam kawasan hutan, sekali lagi ketika kita ingin mengedepankan undang-undang kehutanan, maka tidak ada pengecualian di situ. Siapapun yang menebang pohon ada sanksinya. Kalau orang itu datang dari luar kawasan atau tidak tinggal di sekitar kawasan, hukumnya maksimal ancamannya. Tapi kalau tinggal di sekitar kawasan hutan, maka ancamannya dikurangi. Ini perintah undang-undang yang terakhir seperti itu. Kemudian mengalir lagi, yang saya tangkap kemudian pada akhirnya adalah keinginan dari semua yang ada di sini untuk secara utuh menerapkan undang-undang kehutanan. Kalau dalam konteks sekarang, berarti kita akan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang di situ sekali lagi yang ulun pahami tidak ada pengecualian tentang pelakunya. Kalau memang itu yang diharapkan, nanti akan ada konflik-konflik lagi dan lainnya. Nah, sebelum kita, jadi kami konsepnya adalah penegakan hukum itu upaya terakhir. Setelah upaya-upaya lainnya dilakukan, upaya lainnya itu apa? Haknya dipenuhi dulu, haknya masyarakat dipenuhi dulu, diakomodir. Karena memang faktanya dan itu memang sudah tinggal di sana. Sebelum undang-undang lain sudah tinggal di sana, hidup dari hutan. Tidak bisa kita paksa untuk ketika ditetapkan ini kawasan hutan, nggak boleh cari makan di sini, nggak boleh cari makan di sini, keluar, nggak bisa karena tinggalnya di sini dari dulu turun-turun. Nah, bagaimana kita memberikan solusi itu? Artinya akses ke hutan itu bagaimana supaya kita dapat? Bagaimana kita menghormati itu? Kita bisa melaksanakan itu undang-undang itu, tapi hak masyarakat mendapatkan kembali aksesnya yang sudah hilang karena undang-undang, karena kawasan yang ditetapkan sebagai, karena wilayah atau karena kampungnya ditetapkan sebagai kawasan hutan, itu kan haknya kan jadi hilang. Yang sehari-hari dia ke kebun bawa kapak kan nggak boleh lagi. Gak sampai pada pohon, bawa kapak aja bisa dihukum, bisa diproses. Ini kita ingin supaya kita sama-sama bisa melihat dengan utuh. Kalau kita membicara tentang undang-undang nomor 18 tahun 2013, membawa kapak itu bisa dipakai untuk bertanya. Gak sampai nebang pohon, diproses juga bisa. Kalau kita mau saklek dengan tahu aturan. Kita supaya berimbang keduanya. Jadi sebelum kita masuk kepada penegakan hukum yang strike, karena saya menyaring dari harapan saudara-saudara kita supaya polisi yang diberikan kewenangan supaya strike melaksanakan undang-undang kehutanan. Kita penuhi dulu hak-haknya, di antaranya hak yang tadi kita jamin akses ke hutannya itu bagaimana pengaturannya, karena memang bisa hidupnya dari situ. Kalau terlibat dalam perdagangan komoditas pertanian itu kan mengantarkan mengungut hutan, pisang antarkan motor sebelum ke bawah. Untuk ikut berdagang di pasar saya belum pernah ketemu pasar kerja teraja ketemu saya pasar berjualan pisang langsung. Tapi kita harus selalu di atas, sedang mengantarkan pisang, mengantarkan sebagainya. Kemudian masyarakat di atas itu punya hak untuk diberikan penyuluhan. Mana yang kawasan hutan lindung, mana yang kawasan hutan produksi, mana hutan produksi tetap, hutan terbatas dan lainnya, itu punya hak untuk diberikan penyuluhan. Nah, itu menjadi kewenangan siapa? Mari kita kembalikan, laksanakan penyuluhannya ke masyarakat supaya tahu, saudara ini tinggalnya di rumah saudara ini masuk dalam kawasan hutan kan tidak? Itu kalau masuk kawasan hutan risikonya apa? Apa yang boleh, mana yang tidak boleh? Kita berikan penyuluhan. Itu menyangkut haknya. Dan kita berikan penyuluhan juga menyangkut kewajibannya. Semua warga negara kewajibannya sama terhadap hutan, menjaga kelestarian hutan. Caranya bagaimana? Macam-macam caranya. Orang yang tinggal di dalam kawasan hutan itu diwajibkan menjaga secara langsung. Ladang berpindah itu tidak boleh langsung. Karena pasti dilalui dengan menebang pohon. Meskipun menebang pohon itu kan makanya tadi saya bedakan niatnya ini apa, mensreanya apa, niat jahat atau tidak. Kalau menebang pohon untuk diambil kayu harus dijual itu jelas-jelas niat jahat. Tapi menebang pohon kan ini kita lihat pasti yang di atas itu saya katakan di atas. Menebang pohon untuk membuka lahan untuk dijadikan ladang.
Jadi prakteknya kan mohon maaf, yang saya tahu itu ini lagi di-clearing. Jadi illegal logging dengan aktivitas buka lahannya kan berbeda sekali. Kalau illegal logging itu rata-rata yang diambil itu tertentu saja ukurannya. Tapi kalau untuk membuka ladang itu clearing, mau ukuran berapapun dibatasi sekarang untuk ladang. Itu satu contoh. Karena tadi ada arahnya kok pada bagaimana melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Nah, mudah-mudahan itu sudah bisa dilaksanakan. Kita sudah memenuhi semua haknya. Maksud saya haknya untuk mendapatkan penyuluhan sudah diberikan. Jadi yang tidak ada lagi Pak ulun tidak tahu ternyata ini melanggar undang-undang. Kita kan tidak pernah berharap ada bahasa-bahasa seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang datang ke Pak Ketua atau ke Pak Bupati atau ke Pak atau kepada tokoh agama minta tolong Pak lah diberikan kebijakan dan tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Kalau memang kita sama-sama sepakat untuk strike melaksanakan undang-undang. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesepakatan dan belum menyampaikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolres sudah menyampaikan panjang lebar bahwa apa yang menjadi fakta di lapangan, temuan bahwa bapak orang-orang yang tinggal di masyarakat ada, kemudian bapak dari Walhi, jadi menyatakan bahwa adanya illegal logging yang, mohon maaf, artinya ada ternyata oknum-oknum juga di dalam terlibat. Nah, kita mintakan mohon tanggapannya pada bapak-bapak yang berwenang, terutama ini mungkin dari Bapak Kapolres atau dari Pak Dandi. Demikian pimpinan, saran. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang kita ambil tentang lindungi dah disertang ya. Iya tadi Pak Pagaran tadi bisa dikerahin itu aja. Kalau kami masyarakat kami sendiri tidak ada mangsa hutan langsung. Kami tetapkan artinya dibantu oleh pemerintah kecamatan. Itu aja Pak, itu aja sedikit. Itu aja. Nanti masalah sudah berpindah. Tolong kalau kami sudah artinya kami sudah punya orang kami sudah punya. Terima kasih Pak. Ada sendiri untuk menentukan batas yang Ibu sampaikan tadi. Karena perselisihannya ini masalah batas. Yang satu mengklaim, yang satu mengklaim gitu. Itu pimpinan. Mohon nanti dibuatkan notulen agar menjadi bahan kami juga untuk ke depan. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya. Kalau belum beri saran pimpinan, jadwalkan ulangnya sebagai tuntas. Kalau merasa kalau belum sebagai ketua hari ini juga belum punya kesimpulan yang bisa kita lakukan yang juga dengan persoalan ini. Apalagi kejadian yang disampaikan bisa berpotensi membuatkan ke kejadian yang tadi kita hadapi. Ini saran belum bukan untuk menyalahkan siapapun, belum tadi ada yang disampaikan Pak Kapolres. Mungkin tidak banyak orang yang bisa mengetahui tidak Pak Kapolres yang menjaga dari soal kemanusiaan terus menghargai Pak Kapolres. Dalam hal melakukan tindakan hukum dia punya pertimbangan terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Betul sangat ada itu. Tapi kalau lu boleh saran di Kapolres langkah awalnya kalau boleh yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan dulu juga belum tahu terkait dengan oknum, minimal oknum yang disebutkan tidak termasuk tidak sebagai manusia. Terima kasih. Yang diminta kawan-kawan tadi dan kawan-kawan dari masyarakat adat, ulun salut kalau Bunda Sumiati ini ulun biasa menyiap Bukasung lah. Ulun mulai tahun 2000-an sama beliau juga pernah demo di provinsi. Jadi mungkin beliau lupa ingat saya pernah tidur di depan beliau di Pantai Manggiling waktu anak beliau berlian masih sekolah dulu. Jadi pimpinan, kalau memang waktu hari ini belum bisa kita simpulkan, ini selain masalah batas desa atau tapal batas, juga mereka menuntut itu ada sanksi adat yang ingin dimajukan mereka ketika masalah hutan lindung atau keramat yang diobok-obok selain hukum positif yang ada di daerah kita. Jadi maksud ulun begini pimpinan, nanti waktu ke depan kita beri kesempatan lah bagian hukum. Bagaimana apakah tidak berbenturan dengan hukum positif yang ada. Itu harus kita cari kesimpulan. Jadi kalau pimpinan menghendaki hari ini harus selesai, karena memang hak dari persidangan itu hak pimpinan untuk menyelesaikan acara hari ini atau tidak. Cuma tolong diberi kesempatan di lain waktu pimpinan dijadwalkan lagi nanti entah di bamus nanti dimasukkan supaya sekali lagi lah biar hal ini selesai. Saya tidak ingin acara hari ini tidak ada endingnya pimpinan.
Mereka ingin sebuah kesimpulan. Kita sama-sama di sini ingin mencari solusi. Jadi kita jadwalkan ulang. Kalau pimpinan menghendaki jam ini harus selesai, itu hak pimpinan. Karena sesuai tatib kita, pimpinan punya hak untuk menentukan selesai tidaknya sebuah rapat kita di paripurna. Jadi mungkin tolong dijadwalkan kembali, tolong Pak Sekwan juga dijadwalkan lah. Jadi pimpinan kalau bisa menentukan hari ini silakan, nanti diusulkan di Banmus kapan kita lagi untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja Sur, dan jangan sampai ini diputus di sini tapi ngambang nggak ada kesimpulan pimpinan. Saya juga apa yang seperti Pak Yajid tadi, saya malu sebagai anggota dewan nanti kalau ini jadi ngambang. Makasih pimpinan. Kawan-kawan berataan yang dari luar kota datang, dari gunung, dari mana-mana, karena hari ini kayaknya pembahasan kita tidaklah tadi menanggapi kawan-kawan kami di DPR. Kami di Banmus akan menjadwalkan kembali, mudah-mudahan sampian-sampian tidak keberatan datang, karena kami tahu kawan-kawan itu pasti memerlukan biaya datang ke sini untuk memperjuangkan kawan-kawan kita yang ada di pegunungan. Jadi ulun atas nama kawan-kawan anggota DPR mohon maafkan kepada pihak-pihak datang. Kira-kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Kita wilayah desa ke desa. Yang kedua tata batas. Yang kedua masalah penambangan hutan yang sering ditekankan dalam bencana banjir. Yang ketiganya kami yang sangat penting kami itu menegaskan hukum-hukum adat kami, dan semoga hukum-hukum adat kami itu orang-orang kami di masyarakat di pedalaman itu diakui dengan perda daerah. Nah, selama ini belum ada. Nah, jadi kami semoga dianggap kami ini cakaban satunya itu kan anak-anak tiri gitu aja. Kada diakui 100% lah bahasanya orang-orang Meratus ini. Nah, harapan kami sama lah, orang Meratus dengan orang Kuta jangan terlalu dibedakan lah. Itu yang sangat perlu kami sampaikan kepada pemerintah. Mungkin harapannya untuk pertemuan nanti itu apa kayaknya? Yang jelas yang beberapa pun kita sampaikan, dan kedua lagi kita semoga kita dapat di situ sudah memang kalau tata hukum-hukum adat itu sudah kami agendakan, semoga itu dapat kami menyusun dengan rapi, kami sampaikan juga kepada pemerintah. Oke, terima kasih. Kalau memang ada yang terlibat siapa? Tadi dikatakan aparat, cuma belum mengarah ke mana. Kita telusuri lagi. Tadi yang dalam tentunya, dokumen kalau yang memang mereka ada buktinya ya ada mekanisme proses dari anggota. Untuk komitmen ini ya, rencana ke depannya kamu ada konstruksi atau Saya rasa ini ada rapat lagi tuh. Ada rapat lagi nanti untuk teknisnya seperti apa. Terkait dokumen yang disampaikan dari aliansi advokat tadi Pak, sudah dilampirkan ada belum pelajari. Tadi baru disampaikan belum sempat pelajari. Nanti kita pelajari. Jadi kita boleh diproses. Kalau memang ada bukti-buktinya, kita semua kan berdasarkan bukti-bukti kan. Ya, sini kan. Kalau ada buktinya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, semua tahapan-tahapannya kan ada ketentuan syarat-syaratnya. Terkait itu tadi Pak, yang disampaikan bahwa antara hukum ada dengan undang-undang tadi memang tidak bisa ditangkap dari si
ada lapangan itu pokoknya kita nanti kita inventarisir dulu di mana misalnya yang tidak sinkronnya di mana masalah undang-undang kehutanan dengan dan seluruh. Kalau undang-undang sudah dilaksanakan keseluruhan kan seperti yang saya jelaskan ini yang untuk memisahkan membawa kampak aja nggak boleh, itu dia akan selesaikan dengan tentu akan ada gesekan pastinya nanti kita bicarakan dulu dengan masyarakat. Iya. Tengah ya kan, bahwa serius nggak sih artinya pemerintah ini menanggapi permasalahan terkait dengan illegal logging, terkait dengan hukum adatnya, terkait dengan batas yang dipermasalahkan tadi dengan rekan-rekan adat Pratus. Ini harus betul-betul serius, jangan kayak guyonan rapat kayak guyonan seperti ini. Tidak ada jadwal, tidak ada notulen. Pokoknya kami mengikuti rapat-rapat besar, kami mengikuti rapat-rapat detik tidak seperti ini gitu loh. Mohon ini juga menjadi pembelajaran lah buat kita semua. Demikian dari kami. Pak, terkait pernyataan dari Walhi tadi yang menyarankan agar ditegakkan hukum adat saja, gimana Pak dari sisi tanggapan positif? kami itu sebuah kiasan, sebuah kekecewaan kepada penegakan hukum. Jadi tidak mungkin ya, kami tahu Walhi, kami tahu kualitas Walhi. Walhi itu hanya memberikan sebuah kiasan agar memantik sebuah gerakan pemberantasan illegal logging yang sebenarnya. Jadi itu sebuah makna kiasan yang memang harus kita resapi bersama-sama. Saya yakin Walhi punya cita-cita yang luhur untuk menjaga Meratus. Baik.